Oke, teman-teman, selamat malam. Eh, ya malam karena aku nge-record video ini malam, itu kan. Sebenarnya aku cuma mau bawel aja gitu, mau ngoceh-ngoceh. Cuma bingung ngocehnya kemana, jadi ngocehnya depan kamera aja. Terus nanti aku upload videonya ke YouTube. Gitu. Mau ngoceh, mau bawel, karena emang aku orangnya suka ngoceh, bawel gitu. Um, Sekarang ngocehnya mungkin terkait kehidupan setelah lulus kuliah. Um, jadi aku tuh lulus kuliah tuh tahun kemarin ya, di bulan Juli aku wisudanya. Dan sampai hari ini aku masih gak nyangka banget kalau aku tuh udah lulus gitu kan. Masih gak expect. Jadi bilang gak nyangka tuh bukan buat memuji diri sendiri atau menyebut bahwa prosesnya sangat mudah atau gimana ya. Ya soalnya selama aku studi gitu kan, menjalankan studiku untuk program sarjana S1 gitu kan, untuk mendapatkan gelar sarjana, itu lumayan struggle banget dan challenging banget gitu. Dan aku berterima kasih banyak ke teman-teman, ke orang tuaku, ke kakakku yang sudah banyak membantu selama aku menjalankan studi sampai akhirnya aku berhasil lulus. Ups. Terus ya sehabis itu aku ada dapat dapat tawaran internship gitu kan, untuk ke Jakarta ya. Dan aku akhirnya internship ke Jakarta, internship selama kurang lebih 6 bulan, iya 6 bulan. Dan aku belajar banyak juga gitu, dan bisa dibilang itu pengalaman kerjaku pertama mungkin setelah lulus. Dan ya di sana aku belajar banyak juga, dan ya bisa dibilang itu pengalaman pertama kalinya stay di Jakarta lebih dari 1 malam ya, 6 bulan. Dan itu berakhir di bulan Februari gitu. Dan aku setelah itu memutuskan untuk stay sedikit lebih lama lagi di Jakarta gitu kan. Atas pertimbanganku waktu itu tentunya. Pikirku waktu itu supaya lebih mudah aja kalau aku ada interview yang harus mengharuskanku datang ke kantor gitu, ke tempat perusahaannya, atau ya intinya supaya aku tidak perlu pindah-pindah gitu kan. Katakanlah aku pulang dulu ke orang tuaku, tapi di kemudian hari gitu kan, dalam tempo yang dekat aku kembali lagi ke Jakarta karena diterima kerja atau kebutuhan interview dan lain sebagainya. Nah, jadi aku memutuskan untuk stay sedikit lebih lama lagi gitu, kurang lebih 2 bulan, sehingga aku mutusin aku mutusin buat balik ke rumah orang tuaku setelah lebaran. Dan
Lebaran aku pulang gitu, tapi ya pokoknya setelah Lebaran lah. Ya. Dan dari Lebaran ke sekarang, Lebaran tuh bulan apa ya, April kan ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kurang lebih aku sudah 5 bulan menganggur ya. um, Agak di luar prediksi Tario yang lebih muda gitu, agak di luar prediksi Tario yang lebih muda, maksudnya Tario di usia apa ya awal kuliah mungkin ya, atau sebelum, atau ketika memutuskan ingin kuliah gitu. Karena di pikiran Tario yang waktu muda itu, setelah dapat gelar aku bakal mudah untuk mendapatkan kerja gitu. Tapi realitanya aku adalah salah satu dari orang yang berkontribusi terhadap presentasi pengangguran. Terus ya aku udah melamar kerja kanan dan kiri, depan belakang, atas bawah, timur tenggara, selatan barat daya. Interview online, interview offline, ke Jakarta atau di tempat tinggalku, di sekitar tempat tinggal orang tuaku. Dan ternyata belum ada yang match dan belum ada yang memberikanku offering letter. Dan di waktu 5 bulan ini, di waktu 5 bulan menganggur ini, kurang lebih banyak bikin aku mikir dan refleksi ya, terkait apa yang sudah dan apa yang akan. Maksudnya yang sudah adalah apa yang sudah aku alami gitu kan, dan bagaimana aku memaknainya. Aku ada pembelajaran apa, terus terkait kedepannya. Tentu aku yang masih muda ini masih akan mengalami berbagai macam hal. Masih perjalananku masih panjang gitu, kalau mengacu pada usia harapan hidup orang Indonesia. Jadi tentunya aku punya rencana-rencana dalam kehidupanku, dan aku bukan menyesal biasanya. Aku sedikit kecewa tentu karena aku menganggur 5 bulan. Tapi masih ada sisi positifnya dari sabbatical ini. Dan ya kita semua tahu kondisi di Indonesia sekarang sedang kurang baik. Pengangguran gitu kan, presentasi pengangguran, jumlah pengangguran, lowongan kerja yang ketersediaan lowongan kerja yang ada, terus stabilitas politik yang sedang kurang baik gitu, terus apalagi ekonomi juga yang kurang baik, paling tidak yang kita rasakan ya, meskipun mungkin di data pemerintah beda, tapi yang kita rasakan sebagai rakyat itu kok begini gitu ya. Pajak bumi dan bangunan dan lain sebagainya, kita semua tahu itu.
Nah, harapanku sih ya, aku bisa bekerja secepat-cepatnya dan mendapatkan pekerjaan yang cukup settle, cukup stabil, dan sehingga aku bisa planningku yang sebelumnya tuh bisa katakan tercapai gitu. Tapi karena kondisi yang sekarang mungkin planningku ke depannya tuh perlu di-adjust, perlu disesuaikan lagi. Aku berkeinginan untuk S2 tentu saja itu, dan S2 itu sebuah kemewahan. Maksudku bukan tentu saja ya, aku punya rencana untuk melanjutkan studi S2 gitu, dan S2 itu sebuah kemewahan dan aku ingin itu di luar negeri, ingin studi di luar negeri. Yang mana itu lebih mewah lagi gitu kan. Gak usah ngomongin S2, gak usah ngomongin S2 di luar negeri, S1 sendiri aja udah sebuah kemewahan, kuliah sendiri aja udah sebuah kemewahan gitu, mengingat presentase sarjana di Indonesia. Gimana caranya gitu, jalur yang mau aku pakai itu apa gitu kan untuk S2 di luar negeri. Tentu aku aku yang muda ini dan belum punya pondasi keuangan yang baik, tentu saja tidak mungkin membiayai studinya secara mandiri atau dengan meminta atau dibiayai oleh orang tuaku. Tentu dengan jalur beasiswa. Dan untuk beasiswanya aku harap aku tidak menggunakan LPDP, karena aku merasa aku tidak mau terus menerus menjadi terus menerima bantuan dari negara ini atau orang-orang pembayar pajak, mengingat kontribusiku terhadap pajakmu masih sedikit, mungkin baru PPN doang gitu kan, PPN dari barang-barang yang aku beli. Terus dari studiku yang sebelumnya pun dibiayai dari pajak gitu kan, studiku yang sarjana dari jadi aku tidak mau, kalau bisa gitu kan, aku harap, aku berusaha, aku tidak mau menggunakan LPDP, aku akan menggunakan beasiswa lain gitu. Dan beasiswa lain tuh rata-rata membutuhkan mensyaratkan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah, itulah kenapa aku ada merasa sedikit kecewa gitu kan. Taryo yang muda ini semacam dalam tanda kutip sayang energi dan waktunya habis untuk menganggur gitu. Sebenarnya nggak fully nganggur sih gitu kan, ada hal-hal yang memang aku kerjakan juga, tapi ya maksudku aku ingin sesuatu yang anak muda gitu kan, anak muda yang energik, menggebu-gebu, bersemangat, punya energi dan waktu dan energi katakan, yang tidak mau dalam tanda kutip disia-siakan. Tapi ya apa boleh buat gitu kan, aku
sudah berusaha dan akan tetap berusaha tentu saja. Seperti itu. Dan ya mungkin opsinya adalah aku membutuhkan waktu sedikit lebih lama lagi untuk mencapai mimpiku studi S2 di luar negeri, atau ada jalan lain kah gitu, seperti mungkin cari beasiswa lain yang memang tidak mensyaratkan pengalaman kerja, atau mungkin bekerja ke luar negeri terlebih dahulu baru aku melanjutkan studiku untuk S2 kuliah ya. Banyak opsi, banyak pilihan, banyak jalan, asal kitanya terbuka dan mau berusaha sih gitu. Aku minta doanya aja, doa dan dukungannya aja dari teman-teman yang emang nonton gitu kan. Semoga tujuan gue tuh tercapai, dan kita bareng-bareng berdoa, kita bareng-bareng berusaha gitu, bareng-bareng mengupayakan supaya situasi di Indonesia menjadi lebih baik gitu kan, untuk kebaikan kita semua juga gitu, untuk kesejahteraan kita semua, karena kita memperjuangkan yang sama gitu. Kita ingin sejahtera gitu kan, kita ingin merdeka dan berdaya, dan aku yakin kita bisa. Mungkin segitu aja dulu dari aku ya, ngoceh-ngoceh malam hari ini. Semoga teman-teman sehat-sehat dan tetap terus berjuang ya. Thank you.